Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dengan Ibu Nurhayati dalam pembelajaran biologi. Pada kali ini, Ibu akan membahas materi biologi kelas 10 mengenai Kingdom Animalia. Sebelum kita belajar, jangan lupa untuk selalu like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya agar kalian selalu memperoleh informasi mengenai materi-materi biologi dari Ibu. Dan jangan lupa untuk share sebanyak-banyaknya video Ibu pada teman-teman kalian agar kalian dapat belajar bersama. Kingdom Animalia tentunya berisi hewan-hewan dari berbagai macam jenis. Kingdom ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama adalah multiseluler, artinya tersusun atas banyak sel. Yang kedua, selnya bersifat eukariotik, artinya selnya memiliki membran inti. Yang ketiga adalah heterotrof. Untuk hewan, tidak dapat membuat makanannya sendiri. Hewan tidak dapat menyusun senyawa organik dari zat-zat anorganik. Selnya tidak memiliki dinding sel, tetapi memiliki membran sel. Dan bergerak aktif. Klasifikasi dari Kingdom Animalia. Berdasarkan ada tidak adanya tulang belakang atau vertebrae, Animalia terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu Invertebrata dan Vertebrata. Invertebrata merupakan kelompok hewan tanpa tulang belakang, sedangkan vertebrata adalah kelompok hewan yang memiliki tulang belakang. Invertebrata terbagi menjadi 8 filum. Yang pertama adalah Porifera, Coelenterata, Platyhelminthes, Nemahelminthes, Annelida, Mollusca, Arthropoda, dan Echinodermata. Sedangkan vertebrata terbagi menjadi 5 kelas. Yang pertama adalah Pisces, amfibi, reptil, aves, dan mamalia. Invertebrata. Ciri-ciri umum dari invertebrata. Invertebrata yang terdiri atas filum Porifera, Coelenterata, Platyhelminthes, Nemahelminthes, Annelida, Mollusca, Arthropoda, dan Echinodermata memiliki ciri-ciri umum yang kita lihat dari simetri tubuhnya, lapisan embrional, dan cara reproduksinya. Untuk simetri tubuh, hewan-hewan yang memiliki simetri tubuh radial dimiliki oleh hewan dari filum Porifera, Coelenterata, dan Echinodermata pada saat dewasa. Sedangkan untuk simetri tubuh bilateral dimiliki oleh hewan-hewan dari filum Platyhelminthes, Nemahelminthes, Annelida, Mollusca, dan Arthropoda, serta Echinodermata pada saat larva. Sedangkan lapisan tubuh embrional untuk hewan yang tergolong ke dalam filum Porifera dan Coelenterata, lapisan tubuhnya diploblastik, artinya memiliki 2 lapisan sel pada saat embrional, sedangkan hewan dari filum Platyhelminthes, Nemahelminthes, Annelida, Mollusca, Arthropoda, dan Echinodermata memiliki lapisan embrional triploblastik, artinya ada 3 lapisan sel pada saat embrional. Cara reproduksinya, untuk cara reproduksi, hampir semua hewan memiliki cara reproduksi secara seksual. Tetapi untuk hewan-hewan dari filum-filum tertentu, selain dapat bereproduksi secara seksual, dapat juga bereproduksi secara aseksual. Contohnya, hewan dari filum Porifera, Coelenterata, Platyhelminthes, dan
Echinodermata. Selain dapat bereproduksi secara seksual, juga dapat bereproduksi secara aseksual. Untuk Porifera, aseksual dengan cara bertunas dan fragmentasi, sedangkan Colelenterata aseksual dan seksual. Platyhelminthes aseksual dengan cara fragmentasi, seksualnya dengan cara hermaprodit. Nemahelminthes secara seksual dengan hermaprodit. Annelida secara seksual dengan hermaprodit. Mollusca secara seksual. Arthropoda secara seksual. Echinodermata reproduksi secara aseksual dan seksual. Sebelum Ibu lanjutkan, Ibu akan memberikan soal terlebih dulu. Yang pertama, sebutkan filum hewan invertebrata yang memiliki simetri tubuh bilateral, lapisan tubuh triploblastik, dan dapat berkembang biak secara aseksual. Kita lanjutkan dengan simetri tubuh. Ibu akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan simetri bilateral. Coba kalian perhatikan gambar berikut. Yang dimaksud dengan simetri bilateral, bila kita tarik garis secara vertikal, ini akan kalian jumpai dua bagian tubuh dari hewan tersebut yang sama. Ini contohnya lalat memiliki simetri bilateral. Sedangkan radial simetri atau simetri radial, contohnya pada bintang laut. Bila kita tarik garis secara memutar, maka akan kalian jumpai beberapa bagian tubuh yang sama, sehingga disebut dengan simetri radial. Lapisan embrional. Coba kalian perhatikan gambar berikut. Hewan-hewan tertentu ada yang memiliki lapisan tubuh diploblastik dan triploblastik. Yang memiliki lapisan embrional diploblastik artinya pada saat embrional, hewan tersebut memiliki dua lapisan tubuh, yaitu lapisan paling luar yang disebut dengan lapisan ektoderm dan lapisan paling dalam yang disebut dengan lapisan endoderm. Sedangkan di bagian tengah ini ada lapisan yang disebut dengan lapisan mesoglia. Dan untuk yang memiliki lapisan embrional triploblastik, yaitu lapisan tubuh, ada 3 lapis, yaitu lapisan luar yang disebut dengan ektoderm, lapisan dalam endoderm, antara lapisan luar dan lapisan dalam ada lapisan tengah, ini disebut dengan lapisan mesoderm. Untuk hewan dari kelompok atau dari filum Porifera dan Coelenterata, lapisan embrionalnya diploblastik, sedangkan hewan-hewan yang tergolong dalam filum Platyhelminthes, Nemahelminthes, Annelida, Mollusca, Arthropoda, Echinodermata, bahkan vertebrata itu lapisan tubuhnya triploblastik. Untuk reproduksi, pada hewan terbagi menjadi 2, yaitu reproduksi secara seksual dan reproduksi secara aseksual. Yang dimaksud dengan reproduksi secara seksual adalah individu baru terbentuk dengan didahului adanya peleburan sel gamet yang berbeda. Sperma akan membuahi ovum, kemudian membentuk zigot yang tumbuh menjadi individu baru. Sedangkan untuk reproduksi secara aseksual adalah individu baru terbentuk tidak didahului adanya peleburan sel gamet, contohnya dengan cara membelah diri, fragmentasi, atau membentuk tunas. Reproduksi secara aseksual. Coba kalian perhatikan contohnya, Ibu ambil contoh adalah cacing planaria. Cacing ini dapat bereproduksi secara aseksual.
Apabila cacing ini terbelah menjadi 2 bagian, maka akan membentuk 2 individu baru. Begitu juga apabila terbelah menjadi 3 bagian, maka akan terbentuk menjadi 3 individu baru. Bagian kepala, ekor, badan, dan ekor. Bagian kepala akan membentuk bagian badan dan ekor yang hilang, bagian badan akan membentuk bagian kepala dan ekor yang hilang, dan bagian ekor akan membentuk bagian kepala dan badan yang hilang, sehingga terbentuklah 3 individu baru. Sedangkan apabila terbelahnya secara vertikal, maka bagian kiri akan membentuk bagian kanan yang hilang, dan bagian kanan akan membentuk bagian kiri yang hilang, sehingga terbentuk 2 individu yang baru. Begitu juga untuk bintang laut, dapat bereproduksi secara aseksual. Bagian tubuh yang hilang akan terbentuk sehingga menjadi beberapa individu yang baru. Ini adalah gambar-gambar hewan yang tergolong ke dalam filum Porifera. Ini Coelenterata atau biasa disebut dengan Cnidaria, termasuk di dalamnya ubur-ubur, hidra, dan terumbu karang. Platyhelminthes, contohnya adalah Planaria dari kelas Turbillaria, Phaseola hepatica dari kelas Trematoda, dan Taenia saginata dari kelas Cestoda. Nemahelminthes contohnya adalah Ancylostoma duodenale atau cacing tambang yang menginfeksi manusia dan masuk ke dalam tubuh manusia melalui pori-pori kulit dan dewasa hidup pada pembuluh darah. Cacing Ascaris lumbricoides yaitu cacing perut. Annelida contohnya adalah cacing tanah. Moluska contohnya adalah bekicot, kerang, hewan-hewan yang tergolong ke dalam cephalopoda seperti cumi-cumi. Arthropoda contohnya adalah udang, laba-laba, serangga, kalajengking. Kelompok hewan Echinodermata contohnya adalah bintang laut yang tergolong ke dalam Asteroidea, bintang ular laut Ophiuroidea, bulu babi atau Echinoidea, mentimun laut Holoturoidea, dan lilia laut atau Crinoidea. Untuk hewan vertebrata terbagi menjadi 5 kelas, seperti Pisces, amfibi, reptil, aves, dan mamalia. Ciri-ciri umum dari vertebrata adalah sebagai berikut. Yang pertama, memiliki tulang belakang atau vertebrae. Yang kedua, otak dilindungi oleh tulang tengkorak atau kranial. Memiliki kepala, leher, badan, dan ekor. Bentuk tubuh simetri bilateral. Organ-organ tubuh sudah terspesialisasi dengan baik. Sebelum kita lanjutkan, Ibu akan berikan soal yang kedua, yaitu jelaskan yang dimaksud dengan Poikioterm dan Homoikioterm pada hewan vertebrata, dan dari kelas mana saja vertebrata yang suhu tubuhnya Poikioterm dan Homoikioterm. Untuk dapat menjawabnya, marilah kita simak penjelasan Ibu berikut ini. Ciri-ciri hewan vertebrata dari setiap kelas. Ciri-ciri dari hewan vertebrata Ibu lihat dari bagian tubuhnya, permukaan tubuh, alat pernafasan, suhu tubuh, ruang jantung, sistem peredaran darah, fertilisasi, dan reproduksinya. Dari kelima kelas ini, coba kalian perhatikan tabel berikut ini. Untuk kelas Pisces dan amfibi, bagian tubuhnya terdiri dari kepala, badan, dan ekor. Sedangkan untuk kelas reptil,
Aves dan mamalia, bagian tubuhnya terdiri dari kepala, leher, badan, dan ekor. Hewan yang memiliki leher ini yaitu hewan yang bisa menengok ke kiri dan ke kanan. Yang memiliki leher hanya dimiliki oleh reptil, aves, dan mamalia. Untuk permukaan tubuhnya, Pisces bersisik dan berlendir, sedangkan amfibi kulitnya lunak, berkelenjar, dan selalu basah. Untuk reptil, permukaan tubuh tertutup oleh sisik yang mengandung kreatin. Aves, permukaan tubuhnya tertutup oleh bulu, dan mamalia, permukaan tubuhnya berambut. Untuk alat pernafasan dari Pisces adalah insang. Untuk amfibi pada saat berudu insang, setelah dewasa, alat pernafasannya menggunakan paru-paru dan kulit, sedangkan reptil, aves, dan mamalia alat pernapasannya berupa paru-paru. Suhu tubuhnya untuk kelas Pisces, amfibi, dan reptil disebut dengan poikioterm, artinya suhu tubuhnya berubah-ubah tergantung dari lingkungannya. Sedangkan untuk aves dan mamalia suhu tubuhnya tetap. Untuk aves dan mamalia suhu tubuhnya tetap karena memiliki hipotalamus, sedangkan Pisces, amfibi, dan reptil suhu tubuhnya berubah-ubah tergantung dari lingkungannya karena tidak memiliki hipotalamus. Biasanya poikioterm disebut dengan hewan berdarah dingin, sedangkan homokioterm disebut dengan hewan berdarah panas. Ruang jantung. Untuk Pisces, ruang jantung terdiri dari 2 ruangan, 1 atrium dan 1 ventrikel. Untuk amfibi terdiri dari 3 ruangan, 2 atrium dan 1 ventrikel. Untuk reptil, aves, dan mamalia terdiri dari 4 ruangan, terdiri dari 2 atrium dan 2 ventrikel. Hanya saja pada reptil antara ventrikel kiri dan ventrikel kanan tidak tertutup dengan sempurna. Sistem peredaran darahnya untuk Pisces adalah tunggal, artinya darah melewati jantung 1 kali dalam 1 putaran. Sedangkan untuk amfibi, reptil, aves, dan mamalia peredaran darahnya ganda. Artinya darah melewati jantung 2 kali dalam 1 peredaran. Fertilisasi untuk Pisces dan amfibi fertilisasinya eksternal karena sel sperma dan sel ovum bertemu di luar tubuh induk betinanya, sedangkan reptil, aves, dan mamalia fertilisasi secara internal. Artinya, sperma masuk ke dalam tubuh induk betina untuk membuahi sel telur. Reproduksinya untuk Pisces adalah ovivar, ovovivipar, dan vivipar. Amfibi adalah ovivar, reptil, ovivar, dan ovovivipar, aves, ovivar atau bertelur, dan mamalia, vivipar. Ada sebagian yang ovivar, contohnya adalah platypus. Demikianlah penjelasan yang bisa Ibu berikan. Semoga bermanfaat, dan untuk video-video Ibu selanjutnya, Ibu akan membahas secara rinci hewan-hewan dari berbagai macam filum dan kelas seperti Porifera, Coelenterata, Platyhelminthes, Nemahelminthes, Annelida, Mollusca, Arthropoda, Echinodermata, dan juga hewan yang tergolong ke dalam vertebrata. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.